Novel My Senior Brother Istol Strong. Bab 9. Tuan Buddha Sioe, selamat datang, selamat datang. Zhanjin mengatakan bahwa Xie Gongzi adalah murid dari Ling Xiao Seg. Lu Shaoqing dan Xiao Ye Zhanjin bertemu untuk pertama kalinya, tetapi yang sebelumnya sudah sangat akrab dengannya. Xie Zhong, seorang murid dari Biun Peak dari Ling Xiao Sekte, sangat berbakat. Sekarang ini adalah lapisan ketiga dari periode pembangunan fondasi. Xie Zhong dan dua lainnya berjalan dengan arogansi seorang murid dari sekte besar. Untuk Zhanjin, yang datang untuk menyambut mereka, dia hanya menangguh. Sedang sebuah ruangan untuk kita. Nada Xie Zhong acuh tak acuh, dengan rasa bangga, hari ini, Pangeran Ben ada di sini untuk menghibur dua saudara senior Pavilion Gui Yuan. Ternyata menjadi magang senior Pavilion Gui Yuan, saya adalah pelayan di sini. Selamat datang, selamat datang. Mata Zhanjin mencerahkan, dan dia tidak berbicara omong kosong, dan memimpin mereka bertiga ke ruang pribadi. Namun, setelah datang ke kamar pribadi ini, Xie Zhong meliriknya, dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Steward Zahan, apa yang terjadi? Ini adalah kamar pribadi terbaik di restoranmu. Atau apakah Anda berpikir bahwa itu saya dan dua saudara senior tidak layak untuk makan di kamar pribadi terbaik Anda? Nada Xie Zhong tidak bagus, dan matanya menatap Zhanjin seperti pedang tajam. Dahi Zhanjin berkeringat. Ini adalah murid dari Ling Xiao Sekte dan Pavilion Gui Yuan, dan bukan berarti dia mampu memprovokasi seorang pelayan kecil. Dia buru-buru menjelaskan, Tuan Buddha Xie, bukan berarti saya tidak mau, tetapi sudah ada orang di kamar pribadi terbaik. Oh, siapa? Xie Zhong tidak setuju, dan nadanya terus membawa kesombongan yang hanya dimiliki seorang murid besar. Katakan padanya untuk membiarkannya keluar, aku bisa memberinya kompensasi. Zhanjin tersenyum diam-diam di dalam hatinya, saya khawatir bahwa itu tidak ada alasan. Dia dengan sengaja menunjukkan rasa malu, dan berkata, saya mendengar bahwa itu adalah murid pribadi sekte Anda Tian Yufeng, Lu Gongzi dan Miss Xiao. Lu Shaoqing. Ketika Xie Zhong mendengar nama ini, dia langsung terkejut. Dua pemuda dari Pavilion Gui Yuan juga menunjukkan kejutan. Apakah itu puncak kerajaan surgawi di mana saudara senior Jian berada? Belum lama ini, Jian membuat percikan besar di pertemuan sekte tiga gerbang lagi, meninggalkan kesan yang mendalam pada para kultivator ini. Dikatakan bahwa Jian adalah yang pertama di antara generasi muda dari tiga gerbang besar, dan tidak ada yang akan keberatan. Bahkan Pavilion Gui Yuan yang mendominasi tidak keberatan. Saudara senior Lu ini juga harus sangat kuat, kan? Zhang Zhengdao, salah satu dari keduanya di Gui Yuan. Ekspresi di wajahnya rumit, seperti nadanya. Biarkan Zhanjin lebih banyak menatapnya. Penampilan Jian sempurna, dan bahkan orang-orang dari Pavilion Gui Yuan tidak bisa memiliki gagasan untuk menghadapinya. Satu puncak dan dua arogansi. Seorang pemuda bernama Wu Tianzhun juga memiliki ekspresi yang rumit. Tapi, setelah Xie Zhong terkejut, wajahnya penuh dengan jijik. Saudara Wu, tidak ada yang namanya puncak dan dua kesombongan. Saudara senior Jian adalah kebanggaan kami, maka Lu Shaoqing adalah rasa malu kami. Sejujurnya, ketika kita bertemu orang luar, kita tidak ingin menyebutkannya. Mata Zhanzring menyala, dan dia tertarik, bagaimana bisa menatakannya. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinurulcom2h54z8b. Zhanjin juga menusuk telinganya. Meskipun dia sudah lama di sini, dia hampir tidak mendengar banyak tentang Lu Shaoqing. Itu sangat rendah, sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa itu Tian Yupei memiliki orang nomor satu. Namun, tidak ada cara, rencana Tian Yupei yang paling mempesona dan mempesona. Bahkan Guru Xiao Zheng tampak derhana di bawah cahaya ini. Bagaimana menatakan, kata-kata orang ini diringkas dalam dua kata adalah kemalasan dan pemborosan. Itu karena dia hampir tidak banyak berpengaruh, dan kekuatannya tidak tahu apakah dia telah mencapai periode pembangunan fondasi. Limbah, alam itu adalah limbah.
Jika dia berada di keluarga, dia akan menjadi menantu laki-laki. Kepala telah mengkritiknya karena perilaku ini berkali-kali, tetapi dia memiliki perlindungan dari tuannya dan tidak pernah memperhatikannya. Oleh karena itu, karena fakta bahwa itu Anda jarang mendengar tentang perbuatannya, itu karena murid-murid sekte Ling Xiao kita semua merasa malu dan tidak ingin menyebutkannya di luar. Begitulah adanya. Setelah Zhan Jin mendengarkan, dia menjadi jijik di dalam hatinya. Ternyata itu tupai, tidak heran dia begitu sombong dan mengusirku. Wu Tianzun merasa aneh tentang hal ini dan bertanya, karena dia seperti ini, mengapa Hiafen Li Imperial Pihak Lord menerima dia sebagai magang? Ini bukan murid biasa, ini adalah murid pribadi, satu tingkat lebih tinggi dari murid inti. Itu dua tingkat lebih tinggi dari Xie Chong di depannya. Xie Chong cemberut, nada suaranya cemburu, dan berkata, kami tidak tahu tentang ini, tetapi menurut rumor, saudara senior Jian memperlakukannya dengan sangat baik, mungkin karena alasan inilah dia termasuk dalam puncak kerajaan surgawi. Lagi pula, untuk bisa mendapatkan saudara senior Jian, itu juga layak bagi orang lain untuk membawanya. Zhan Zheng dan Wu Tianzun mengangguk setuju. Jika Jian bersedia beribadah di pavilion Guiyuan, bahkan jika Jian ingin membawa 100 atau 1000 keping limba, pavilion Guiyuan bersedia menerima semuanya. Setelah Zhan Jin mendengarkan, dia tidak lagi peduli tentang Lu Shaoqing, dan dia berkata kepada Xie Chong, Tuan Buddha Xie, apakah Anda harus membiarkannya keluar dari kamar pribadi? Xie Chong berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, jangan menggunakannya. Meskipun dia memandang rendah Lu Shaoqing adalah murid pribadi, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada dirinya, seorang murid batin. Dia tidak berani menyinggung dengan gegabah, dan pada saat yang sama, dia takut dia akan memprovokasi Jian karena ini. Popularitas Jian di faksi Ling Xiao sangat tinggi, dan jika dia memprovokasi Jian, dia adalah pengecualian diri dari faksi Ling Xiao. Zhan Zheng dan Wu Tianzun saling memandang, dan keduanya memahami arti di mata satu sama lain pada saat yang sama. Zhan Zheng tersenyum dan membuat permintaan, Saudara Xie, kami berdua ingin mengenal saudara senior Lu ini, saya tidak tahu. Xie Chong sedikit ragu-ragu, ini. Untuk. Sejujurnya, dia tidak akrab dengan Lu Shaoqing, dan berapa kali dia melihat Lu Shaoqing sangat menyedihkan. Sejujurnya, banyak murid dari Ling Xiao sekte tidak pernah melihat Lu Shaoqing sekali. Lu Shaoqing absen dari konferensi sekte lebih dari sekali atau dua kali, sehingga beberapa murid benar-benar tidak melihat Lu Shaoqing setelah memasuki pintu. Xie Chong juga dalam pertemuan sekte, melihat dari jauh. Melihat bahwa itu Xie Chong ragu-ragu, Wu Tianzun secara alami menggunakan metode agitasi dan berkata, Brother Xie, bukankah seharusnya kamu takut padanya? Ini tentang wajah manusia. Xie Chong segera meringkuk lehernya, wajahnya sedikit merah, hanya bercanda, bagaimana saya bisa Xie Chong takut padanya? Zhan Zheng tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Takut bahwa itu Anda tidak akan tertipu, bawalah kami untuk saling mengenal, setelah semua, jarang bisa memiliki hubungan dengan murid-murid dari sekte Ling Xiao. Terlebih lagi, dia masih saudara junior saudara senior Jian, jika dia bisa terhubung dengan saudara senior Jian melalui dia, itu akan baik untuk Anda dan saya. Selain itu, bahkan jika dia tidak memberi wajah untuk berterima kasih, saudara, dia akan memberikan wajah saudaraku. Begitu Xie Chou mendengar ini, memikirkan identitas Zhan Zheng, dia tidak lagi menolak dan mengangguk. Oke, mari kita kunjungi kakak senior Lu. Zhan Jin senang melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat buruk Zhan Zheng dan Wu Tianzun sebagai roh manusia. Tapi dia tidak mengeksposnya, dia memimpin jalan dengan gendut. Dalam perjalanan, Wu Tianzun sekali lagi menegaskan kekuatan Lu Shaoqing kepada Xie Chong, saudara Xie, kekuatannya benar-benar rata. Untuk ini, Xie Chong sangat afirmatif, semua orang berkata demikian, bahkan kepala mengatakan bahwa itu dia adalah seorang pemalas.